Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas bagaimana cara ningkatin sales di marketplace. Nah, doain aja teman-teman, semoga aku konsisten buat video sharing di marketplace untuk kalian di umum di channel YouTube ini. Nah, jangan lupa ya, udah subscribe tuh, dikit lagi 1000 ya. Tentunya jangan sampai setengah-setengah ya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dapet ya suatu produk yang winning banget, ini rumusnya teman-teman. Sebenarnya masih banyak, nanti bakal aku bahas di video selanjutnya, tapi yang ini dulu bakal aku bahas. Nah, mungkin teman-teman di sini, teman-teman aku ya yang followers Instagram mungkin udah pernah aku sharing juga ya, ini aku lebih aktif di Instagram daripada Facebook ya. Nah, jadi gimana cara ningkatin sales di marketplace? Ini berlaku juga ketika kalian dapat produk winning. Nah, jadi yang pertama itu kalian memang harus belajar dulu ya. Belajar dulu gimana cara iklan yang bagus. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu cara beriklan yang bagus, nah produk yang winning tadi ya itu dinaikin budgetnya. Dibaca bisa analisisnya ya. Terus kalian nanti analisa ini orang beli dengan produk apa sih kata kuncinya gitu. Nah, ini spesifiknya Lazada ya. Ini aku sharing tentang Lazada. Nah, misalnya gini ya, di Lazada itu kan ada bis analisis, kita bisa lihat orang beli produk kita tuh dengan kata kunci apa. Nah, di iklan tadi itu kalian gunain untuk budgetnya. Aku lebih saranin dari yang rendah dulu. Misalnya Rp200 di awal. Tes dulu nih, sehari bagus ya iklannya, jalan nggak. Kalau misalnya kurang bagus, naikin 250. Kurang bagus naikin 300. Nah, kalau misalnya udah 300 sudah banyak yang beli, ya udah berarti tinggal diduplikat campaign terus naik budgetnya pelan-pelan. Pokoknya nanti panjang lah pembahasan soal iklan. Nanti insya Allah bakal kuat juga gimana cara beriklan di Lazada. Jadi itu yang pertama ya, jadi tingkatin biaya iklannya, terus baca bisnis analisisnya. Nah, yang ketiga itu kalian ikutin semua campaign yang ada. Ya, terkadang kita tuh nggak ngeh gitu ya bahwa biasanya produk yang lagi naik daun itu banyak banget dapat campaign dari Lazada. Contoh flash sale dapat ya. Mungkin kalian pernah lihat story aku, ada sebulan dapat di per 48 sampai 12 kali flash sale. Nah, itu salah satu tipsnya ya teman-teman. Nah, yang keempat kita gunain lah semua fitur promosi yang ada. Kayak kita fitur CEM ya, kita bisa ngingetin orang yang belum bayar, orang yang ngerancangin produk kita itu bisa kita chat mereka. Terus orang yang nanya-nanya tapi belum bayar kita tanya juga gitu. Jadi dimaksimalin di bagian CS-nya. Nah, kalau misalnya yang pertama nih udah kalian optimasiin, insya Allah naik penjualannya. Nah, kalau ini udah bagus, yang kedua jangan lupa kita harus manajemen stok produknya. Jadi kita analisis dulu stok harian ya, gimana nih penjualan per hari naik gak gitu ya. Kalau misalnya per hari naik, kalian jangan lupa cari supplier gitu. Jangan cuman fokus ke satu supplier. Jadi jualannya marketplace nih minimal kalian tuh punya 4 supplier. Misalnya kalian jualan mouse misalnya. Nah, mouse ini harus kalian cari 4 supplier gitu yang jual mouse yang sama. Nah, takutnya nanti suatu ketika kalian lagi butuh produk, supplier itu habis, jadi kalian stuck gitu ya. Nah, jadi cari minimal 4 ya supplier untuk manajemen stoknya. Ini yang kedua. Jadi percuma juga kita udah push ini tapi stoknya nggak ada. Jadi kita optimasinya kedua ini. Yang ketiga, nah kalian manfaatin lah waktu sebaik-baiknya. Maksudnya gini, jangan sia-siain lah momen misalnya winning satu produk yang winning itu bertahan 3 bulan minimal. Ada 1 bulan juga sih. Nah, jadi maksud aku kalau misalnya memang kalian ngerasa itu winning, ya udah digas aja gitu. Jadi dikurangin lah main sama teman-teman, dikurangin. Terus kayak kalian ngopi-ngopi kurangin lah. Jadi kalau misalnya udah ketemu winning produk kayak gitu ya, ya udah push fokus marketplace aja. Nah, ini kalau misalnya kalian butuh modal ya bisa cari investor gitu ya. Nah, cari investornya coba nanti kalian belajar di YouTube. Tapi biasanya kalau misalnya kalian mau belajar detail soal Lazada tuh aku ada privatnya, nanti silakan klik di bawah lah, itu ada Instagram aku, nanti bisa DM-an atau bisa WA juga buat teman-teman yang nanya marketplace. Nah, yang keempat itu cari produk turunan. Nah, jadi misal kita tuh dapat produk yang bagus ya, misalnya tadi mouse. Nah, supaya
toko kita tetap bertahan, kita harus cari produk turunan, produk yang winning itu. Misalnya tadi kan jual mouse, berarti kita jual keyboardnya, terus jual alas keyboard, gitu-gitu. Jadi masih satu segmen dengan konsumen kita tadi, kayak gitu. Nah, kesalahan anak-anak MP ini ketika dapat produk winning, dia nyaman, dia nggak mau nyari produk lagi. Bayangin, sebesar perusahaan besar aja dia terus menambah produk kan. Makanya kalau kalian mau main di MP, minimal tuh sebulan nambah 3-4 produk. Itu wajib kalau tetap mau bertahan di marketplace. Itu ya. Nah, selanjutnya produk winning itu ya kalian spam lah, kalian spam di seluruh toko gitu ya. Caranya kalian perbanyak toko aja, terus masukin SKU yang winning tadi di toko-toko yang baru tadi dengan foto dan judul yang berbeda. Dengan foto yang beda, judul yang sama. Jadi seolah-olah nanti si kompetitor itu nuga itu toko lain, itu padahal toko-toko kita juga kayak gitu. Nah, jadi mungkin di video awal ini 5 ini aja untuk pembukaan di awal, cara ningkatin marketplace. Nanti insya Allah aku bahas lebih detail gimana cara iklan, terus gimana dapetin investor gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen nanya soal marketplace, itu bisa follow Instagram aku. Itu aku lebih aktif di Instagram, sharing di sana. Kalau teman-teman mau belajar e-course, itu aku ada e-course juga murah, cuma 88.000 sampai 100.000 ke atas ya. Silahkan, itu aja. Kalau mau privat juga ada. Semangat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar ya. Insya Allah besok aku buat video baru lagi. Ini aku buat video ini tanggal 14 Oktober ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.